Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sedang berada di rumah. Saat ini kita hendak memulai ibadah doa malam kita. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita saat teduh sejenak. Mari kita sebelumnya menyanyikan pujian yang pertama yang berjudul Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bok Suwira untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan sendiri kami bisa berkumpul pada malam hari ini untuk bersekutu, berdoa bersama-sama. Dan pada saat ini Bapak, kami akan masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan. Biarlah Engkau kembali berbicara kepada kami, mengajar kami, supaya kami lebih mengenal Tuhan, dan supaya kami lebih mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali pada malam hari ini di acara persekutuan doa bersama.
Nah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melanjuti di bagian ke-8. Kita akan masuk di Keluaran pasal 12. Bagian ke-8 di mana pertarungan Musa melawan Firaun dan juga perjuangan Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan kita akan bersama-sama membaca, menelusuri jalan cerita di dalam Keluaran pasal 12. Sebelumnya di Keluaran pasal 11 kita sudah tahu dan kita sudah pelajari itu adalah suatu warning, suatu peringatan kepada Raja Firaun untuk segera melepaskan bangsa Israel. Tetapi Raja Firaun mengeraskan hatinya, oleh sebab itu di tulah ke-9 Tuhan mendatangkan kegelapan selama 3 hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali sedikit mereview ke belakang akan tulah-tulah yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Mesir maupun bangsa Israel. Yang pertama yaitu air menjadi darah. Artinya di seluruh tanah Mesir, seluruh mata air yang ada, baik sungai maupun lautan, itu penuh dengan darah. Yang kedua adalah kata-kata. Tuhan memberikan hukuman dengan bermunculannya kata-kata di seluruh tanah Mesir. Lalu nyamuk menghinggapi seluruh penduduk Mesir. Lalu lalat pikat, yang dimana lalat ini bisa menghisap darah manusia. Kemudian penyakit sampar terhadap manusia maupun terhadap binatang. Lalu Tuhan mendatangkan bara, yaitu gelembung-gelembung yang menyelimuti seluruh tubuh manusia dan juga binatang. Kemudian habis itu Tuhan memberikan hujan es di dalam menghancurkan bahan pangan bangsa Mesir. Dengan hujan es, bangsa Mesir kewalahan dan akan bahan pangan. Kemudian juga Tuhan memberikan belalang yang juga makan habis makanan pokok bangsa Mesir. Itu pun Raja Firaun belum mau membiarkan bangsa Israel pergi, malah dengan kebohongan-kebohongan yang diberikan. Lalu pada tulah ke-9 Tuhan mendatangkan kegelapan selama 3 hari. Tidak ada terang selama 3 hari, baik pagi maupun malam. Suatu suasana yang cukup menderita sekali. Dan pada akhirnya di tulah ke-10 ini Tuhan mendatangkan suatu tulah hukuman yang sangat mengerikan, yaitu kematian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita telusuri di Keluaran pasal 12. Kita akan telusuri. Malam hari ini ayatnya agak banyak ya, jadi kita mungkin akan baca agak cepat, tetapi kita tidak hilang di dalam jalan cerita yang ada ya. Baik, mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi,
kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hyssop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi dikatakan mereka menggunakan hyssop. Hyssop itu apa? Hyssop itu sebuah tanaman. Dan sebuah tanaman bisa dikatakan jenis bunga ya, tanaman. Kemudian mereka ambil, mereka keringkan. Kenapa menggunakan hyssop? Karena hyssop ini bisa meresap air. Dan tumbuhan hyssop ini bisa meresap air. Jadi mereka gunakan hyssop ini, kemudian dikatakan darah dari domba dan kambing itu mereka taruh di dalam pasu. Inilah sejenis pasu yang mereka gunakan pada waktu itu. Lalu mereka mencelupkan hyssop ini ke dalam pasu untuk menyerap darah. Lalu darah tersebut dicat di ambang pintu maupun di kedua tiang pintu tersebut. Inilah yang mereka gunakan supaya mereka terhindar dari tulah ke-10 yang dijatuhkan Tuhan terhadap bangsa Mesir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari mungkin ternyata tindakan ini, yaitu mengusapkan darah di ambang pintu dan kedua tiang pintu, ini sebenarnya juga suatu tradisi yang dipakai oleh kaum ataupun suku Tionghoa setiap merayakan Imlek dan setiap tahun baru Imlek, ya.
Di mana seringkali kalau kita perhatikan rumah-rumah keluarga Tionghoa ya, mereka juga menempelkan chunlian ya, dan juga di ambang pintu dengan warna merah. Dengan tujuannya apa? Tujuannya ya seperti kepercayaan mereka untuk mengusir setan, untuk mengusir nian. Karena nian pada saat itu menurut sejarah adalah sebuah binatang buas yang memakan manusia. Dan nian ini sangat takut dengan warna merah dan juga sangat takut dengan petasan-petasan. Jadi pada saat malam tahun baru tersebut, dan mereka menghiasi rumah dengan warna merah dan juga malam harinya mereka membunyikan petasan-petasan. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya untuk mengusir nian, mengusir binatang buas ini. Nah, sama halnya juga yang terjadi pada kaum bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir, di mana Tuhan menyuruh mereka untuk memberikan darah merah ini di ambang pintu, baik juga di tiang pintu. Dengan tujuan apa? Pada saat Tuhan melewati ataupun malaikat Tuhan melewati tanah Mesir, jika melihat warna mereka ini, warna merah ini, warna darah ini, mereka tidak akan menulahi, menghukum keluarga yang ada di dalam. Jadi bisa dikatakan yang pintu yang rumahnya ada warna merah akan selamat dari kematian. Begitu juga dengan istiadat orang Tionghoa pada saat ini. Merah yang mereka lakukan di masa perayaan Imlek ya, supaya terselamat, supaya mereka bisa kuonin, supaya mereka bisa melewati tahun lama memasuki tahun baru tersebut. Nah, ini suatu sejarah yang sungguh nyata terjadi di tengah-tengah kita. Dan peristiwa darah yang disapukan di ambang pintu dan di kedua tiang pintu ini juga melambangkan akan rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi sebenarnya Keluaran 12 ataupun keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ini adalah salah satu gambaran yang akan dilakukan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Yesus Kristus yang tersalib di atas kayu salib, yang mengucurkan darahnya yang kudus, darahnya yang menghapus segala dosa manusia, darahnya yang menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi peristiwa yang terjadi pada zaman dulu, perjanjian lama, sebenarnya itu adalah suatu gambaran, adalah satu nubuat yang akan dilakukan Tuhan, yang akan terjadi pada masa perjanjian baru. Nah, jadi peristiwa Kristus yang datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati bagi manusia dengan satu tujuan untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Demikian juga halnya pada zaman bangsa Israel yang terjajah di tanah Mesir, dengan darah domba atau darah kambing yang disapukan di tiang pintu maupun di ambang pintu untuk mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Inilah suatu gambaran nyata bahwa peristiwa-peristiwa itu benar adanya dan terjadi dengan satu tujuan untuk menyelamatkan bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan. Demikian juga pada saat Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mengorbankan dirinya. Barang siapa yang percaya, yang menerimanya sebagai anak tunggal Allah dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, melalui darahnya yang sudah tercurah dari atas kayu salib, kita akan diselamatkan. Kita lanjutkan ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Jadi pada malam hari itu bisa dikatakan seluruh bangsa Mesir berteriak, berseru akan kepedihan yang mereka alami, yaitu di mana anak-anak mereka mati semuanya. Jadi bisa dibayangkan dalam hari itu, malam itu ya, terdengar ratap tangis yang luar biasa dahsyatnya, yang dikatakan Tuhan yang pernah ada dan yang tidak akan ada lagi. Kita lanjuti. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah ini, dalam peristiwa ini, di mana pada saat kejadian ratap tangis oleh karena kematian anak-anak mereka, membuat mereka sangat ketakutan sehingga mereka mendesak bangsa Israel segera meninggalkan tanah Mesir. Jadi bisa kita bayangkan mereka itu dengan cepat-cepat mengusir, ya, ada rada-rada mengusir gitu. Cepat keluarlah, jangan lagi di sini. Dan nanti kalau kalian di sini kami mati semua, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan tergesa-gesa, bisa dikatakan dengan tergesa-gesa bangsa Israel mempersiapkan segala sesuatunya dan segera meninggalkan bangsa Mesir. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Jadi bisa dikatakan pada saat malam itu kan mereka sedang mau makan ya, mau buat roti tidak beragi. Tapi sebelum mereka siap membuat itu, rupanya kejadian sudah terjadi dan mereka seakan-akan diusir supaya cepat-cepat keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi sebelum mereka berangkat, mereka sempatkan diri untuk meminta bekal. Ya, meminta bekal, yang di sini memakai satu kata yang cukup kasar, yang merampasi orang Mesir. Tapi sebenarnya bukan merampasi ya, tapi mereka meminta, dan atas kehendak Tuhan sendiri, Tuhan memberikan murah hati kepada rakyat Mesir untuk memberikan apa yang diminta oleh bangsa Israel. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Bayangkan, berarti lebih dari 600.000. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat ke-38 di sini dikatakan juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa. Ternyata pada saat mereka dijajah di tanah Mesir, mereka kan juga ada yang kawin ya, ada yang menikah. Jadi ada mungkin juga bangsa Mesir yang menikah atau mengikuti bangsa Israel, ataupun mungkin ada juga bangsa-bangsa lain yang ikut di dalam kerja paksa tersebut. Jadi mereka ikut menderita. Nah, pada saat bangsa Israel diizinkan keluar, mereka pun ikut keluar. Dalam hal ini dikatakan bahwa mereka ikut keluar supaya mereka bisa terlepas dari tekanan ataupun jajahan dari bangsa Mesir, yang sebenarnya mereka bukan sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau sungguh-sungguh mau beribadah.
kepada Tuhan. Nah, jadi inilah suatu kondisi yang juga terjadi di saat ini. Orang datang ke gereja dengan banyak motivasi dan mungkin untuk kepentingan dia sendiri, bukan sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Jadi ini adalah suatu kondisi yang perlu kita renungkan bersama. Selama ini kita mengikuti Tuhan sungguh-sungguh atau punya motivasi tersendiri atau untuk keuntungan tersendiri. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Ayat 29, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, kita lihat di sini bangsa Israel di mata Tuhan adalah pasukannya. Tuhan adalah bangsa pilihan, adalah anak sulung, adalah bangsa kesayangan Tuhan. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak berlian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sinilah ada perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh diselamatkan oleh Tuhan, dengan orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada perbedaan. Jadi kita sebagai orang percaya, janganlah kita percaya dengan main-main, dengan sembarangan, atau dengan asal-asal. Tuhan ingin kita mempercayai Dia sungguh-sungguh. Kemudian di sini juga menyebutkan kepada kita Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Kenapa tidak boleh keluar rumah? Karena kalau keluar rumah tidak ada darah yang melindungi. Dimana kita tahu darah yang disapukan di tiang pintu rumah itu sebagai satu tanda keselamatan bagi bangsa Israel. Jadi kalau keluar dari situ tidak ada keselamatan. Sama artinya keluar dari Tuhan maka tidak ada keselamatan. Karena hanya di dalam Tuhan, di dalam darahnya yang kudus ada keselamatan. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Sebagaimana Tuhan Yesus yang disalibkan, yang utuh, yang tidak berdosa, itu maksudnya. Maka dikatakan bahwa penyelamatan itu dilakukan secara utuh dan tidak bercelah. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah suatu hukum yang sudah ditetapkan. Dulu pakai sunat, sekarang pakai baptis. Ya, itulah beda orang yang sudah dibaptis dengan yang belum dibaptis pada saat ini. Orang yang sudah dibaptis artinya orang yang benar-benar sudah diselamatkan, ingin mengikuti Kristus dan sudah mengakui sebagai anak Tuhan secara sah waktunya. Maka diizinkanlah untuk menikmati perjamuan kudus. Dan seperti di metodis sekarang ya, kalau kita melaksanakan perjamuan kudus, yang diizinkan untuk menikmati perjamuan kudus hanya orang yang sudah dibaptis, yang belum dibaptis tidak diizinkan. Jadi sama halnya ini terjadi juga pada penghukum
di masa Musa dan bangsa Israel pada zaman dulu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kisah Keluaran pasal 12 sebagai titik tolak permulaan hidup baru bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dalam perikop ini kita akan pelajari beberapa poin di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini adalah suatu peristiwa yang dirayakan oleh bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka terlepas dari perbudakan di tanah Mesir. Oleh sebab itu, bagi mereka ini adalah perayaan Paskah. Paskah pada zamannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, artinya adalah suatu hari pembebasan, hari kemenangan bagi bangsa Israel yang bisa terlepas dari penindasan dari Raja Firaun atas diri mereka. Nah, zaman sekarang kita rayakan yaitu pas kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Kita katakan itu hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib, mengucurkan darahnya, dan mati. Kemudian di hari yang ketiga, hari Minggu pagi-pagi, Tuhan Yesus bangkit. Di mana peristiwa bangsa Israel yang dilepaskan dari tanah penindasan di tanah Mesir, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya, darahnya yang sudah tercurah dari kayu salib, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga yang disebut dengan hari Paskah. Inilah sebagai satu tindakan keselamatan, rencana Tuhan bagi umat pilihannya, bagi bangsa Israel pada zaman dahulu, bagi kita pada zaman sekarang ini. Tuhan Yesus yang disalib, yang mengucurkan darah kudusnya, sama dengan darah domba yang disapukan di kedua tiang pintu rumah bangsa Israel pada saat itu. Jadi ini adalah satu koneksi yang erat yang harus kita ingat, bahwa keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang sudah menyatakan keselamatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu juga ada disebutkan tentang roti tak beragi, ya. Makanlah roti tak beragi itu dengan sayur pahit. Nah, ini ada sebenarnya juga adalah sebuah lambang di mana roti tak beragi itu menunjukkan bahwa hidup manusia, hidup mengikuti Kristus, harus meninggalkan kenajisan, harus meninggalkan dosa. Ragi itu dilambangkan dosa. Ragi melambangkan dosa. Jadi kenapa dikatakan makanlah roti tidak beragi? Atau Tuhan Yesus juga pernah hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Jadi ragi melambangkan dosa. Kita harus meninggalkan dosa. Orang-orang yang sudah mengikuti Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, harus meninggalkan dosa duniawi. Kemudian dikatakan makanlah dengan sayur pahit. Sayur pahit di sini kalau kita sesuaikan dengan perjamuan kudus, dengan roti dan juga anggur itu biasa ya harusnya pahit sih, ya harusnya waktu kita minum merasa pahit dan panas. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa untuk mengingat akan penderitaan bangsa Israel sewaktu ditindas di tanah Mesir. Nah, kalau zamannya Tuhan Yesus itu sebagai suatu gambaran di mana Tuhan Yesus sudah menderita selama dia di dunia, bahkan tersalib di atas kayu salib.
dengan satu tujuan untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, adalah suatu nubuat yang akan terjadi, yang sudah dirancangkan sedemikian rupa oleh Allah, yang akhirnya kita bisa melihat ternyata memang ada satu hubungan erat di mana Israel yang tertindas di tanah Mesir kemudian dilepaskan dengan satu peristiwa. Yesus datang ke dalam dunia, berkorban, mati di atas kayu salib, kemudian bangkit di hari yang ketiga yang disebut dengan hari Paskah. Jadi ini roti tidak beragi, dan yang kita laksanakan sekarang adalah perjamuan kudus. Jadi pada saat kita melaksanakan perjamuan kudus sebagai satu perenungan bagi kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, bahwa Tuhan Yesus sudah pernah menderita bagi kita. Jadi roti tak beragi yang dimakan oleh bangsa Israel dengan sayur pahit sebagai satu perenungan bahwa mereka harus meninggalkan sifat-sifat dosa mereka dan harus merenungkan bahwa mereka pernah dijajah, menderita di bawah tekanan bangsa Mesir. Jadi itulah arti dari perikop pada malam hari ini. Jadi kalau kita pikirkan itu adalah suatu proses, ya, adalah satu proses dari penderitaan Tuhan Yesus, dicambuk, disiksa, dianiaya, diadili, ditangkap, kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu sama dengan bangsa Israel yang dijajah, ditindas di tanah Mesir, dikerja paksa, cukup menderita, kemudian oleh darah domba yang disapu di tiang pintu, mereka selamat, kemudian mereka keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya dalam perikop firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dulunya kita termasuk dulunya kita termasuk manusia lama. Saat ini setelah kita ditebus melalui darah Kristus, kita sudah disebut manusia baru. Kalau sudah dikatakan manusia baru, maka sudah seharusnya kita meninggalkan manusia lama. Kita seharusnya meninggalkan ragi-ragi yang mengikat kita, dosa-dosa dunia yang mengikat kita selama ini. Janganlah kita terus berpikir hal-hal yang duniawi. Sebagai manusia baru, sebagai orang yang sudah diselamatkan, marilah kita berpikir sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai manusia baru, sebagai orang yang sudah meninggalkan ragi-ragi orang Filistin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita satu gambaran bahwa keselamatan hanya daripada Tuhan, bahwa keselamatan hanya melalui darah kudus yang daripada Yesus Kristus yang sudah tersalib di atas kayu salib. Tanpa darah Kristus, maka tidak ada penyelamatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan setengah-setengah, tetapi sungguh-sungguh. Dalam arti, taatilah firman Tuhan, laksanakanlah firman Tuhan, kasihilah Tuhan sungguh-sungguh. Dengan demikian Tuhan akan terus memberkati kita, dan jaminan keselamatan kita akan miliki hingga kita disambut dan dibawa ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu pada malam hari ini melalui kisah di mana pada akhirnya melalui kepemimpinan Musa, Engkau membawa kebebasan bagi bangsa Israel dari penindasan
mereka selama 430 tahun di tanah Mesir. Bapak, ini suatu kemenangan yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan kami sebagai orang-orang percaya yang sudah Engkau selamatkan. Engkau sudah memberikan keselamatan penuh di dalam hidup kami. Biarlah kami memegangnya itu baik-baik hingga Engkau menjemput kami ke dalam surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah perenungan pada malam hari ini tetap mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita melaksanakan pokok doa pada malam ini, mari kita angkat satu pujian yang kedua yang berjudul Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Doa bagi bangsa dan negara. Yang pertama, kita doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita doakan agar perekonomian Indonesia dapat tetap stabil di tengah pandemi. Yang ketiga, doakan agar vaksin COVID dapat segera disalurkan kepada rakyat sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Engkau masih terus-menerus menyertai bangsa dan negara kami. Saat ini, kami rindu berdoa bagi bangsa kami dalam segala persoalan yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan terus memimpin negara kami. Kami juga rindu agar Presiden dan seluruh anggota pemerintahan dalam bangsa ini dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kiranya mereka juga dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa bagi situasi ekonomi dalam bangsa ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kecukupan bagi Indonesia. Terlebih di tengah kondisi pandemi ini, kiranya Tuhan terus menjaga agar kondisi ekonomi bangsa kami dapat stabil. Tuhan, kami juga bersyukur karena vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Kiranya proses penyaluran vaksin ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga wabah COVID pun dapat segera teratasi. Tuhan yang terus memberkati dan menjaga bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa bagi gereja. Pertama, doakan agar Medan tidak ada dalam zona merah sehingga ibadah dapat segera dilaksanakan. Yang kedua, doakan agar majelis GMI Titus makin sehati dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, kita doakan untuk pengkhotbah minggu ini, Chuan Tao Yeti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini rindu berdoa bagi gereja kami. Hingga hari ini kami masih harus terus melaksanakan ibadah online. Kiranya Tuhan terus memberikan kami semangat untuk melayani dan semangat untuk beribadah. Ya Bapa, kerinduan kami adalah kami boleh melaksanakan ibadah secara langsung. Kiranya Engkau menjawab kerinduan kami dalam waktu-Mu yang terbaik. Kami juga rindu berdoa bagi seluruh majelis di GMI Titus ini. Kiranya kami dapat bekerja sama dengan baik untuk melayani Tuhan dalam gereja ini. Dan kiranya Tuhan juga memberikan kami selalu kesatuan hati, agar kami dapat semakin kompak dalam membangun gereja ini ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi pengkhotbah minggu ini, Chuan Tao Yeti. Kiranya Tuhan memberikan waktu persiapan yang baik, dan Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan ketika ia mempersiapkan khotbahnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Doa bagi Metodis 11. Yang pertama, doakan kepada sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua, doakan kerjasama antara orang tua dan sekolah agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Ketiga, doakan proses pembukaan SMA Metodis 11 agar segera terwujud. Kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sekolah Metodis 11. Hingga saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai dan memimpin sekolah ini. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kesehatan kepada seluruh orang yang bekerja di Metodis 11, mulai dari kepala sekolah, guru, staf, dan pegawai. Kiranya kami semua boleh terhindar dari bahaya COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa bagi kerjasama
antara orang tua, siswa, dan guru dalam banyaknya pergumulan yang dihadapi setiap pihak. Kiranya Tuhan terus memberikan kami semua kesabaran agar hubungan antara guru, orang tua, dan siswa dapat tetap terjaga dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi rencana pembukaan SMA. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami. Kiranya Engkau menolong proses pembukaan SMA ini agar dapat berjalan dengan lancar dan segala kendala boleh teratasi sehingga Metodis 11 boleh memiliki jenjang SMA. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Doa bagi jemaat lansia GMI Titus. Kita berdoa untuk AI Lai Kim dan Lai Suan, AI Huang Ching Ik dan Mama Rafe, Acek Bun Kiet dan istri, Acek Ameng, Aweng dan Hok Chai, Mama Bu Eli dan Mama Cili Ting. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat GMI Titus yang sekarang sudah memasuki usia indah. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka senantiasa. Tuhan Yesus juga menjagai mereka dan menjauhkan mereka dari segala bahaya. Tuhan, Engkau juga memberikan kepada mereka sukacita selalu dalam masa tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doa khusus bagi jemaat GMI Titus. Pertama, doakan bagi jemaat yang bergumul dalam iman percaya, yang tidak didukung keluarga untuk mengikuti Yesus, yang mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka dan menguatkan mereka. Kedua, doakan setiap jemaat yang rindu memiliki keturunan, agar Tuhan menjawab kerinduan mereka pada waktu Tuhan yang tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi jemaat GMI Titus, bagi mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan kerohanian. Kami berdoa bagi mereka yang rindu memberi diri untuk dibaptis. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka agar mendapatkan persetujuan dari keluarga mereka. Begitu juga bagi mereka yang mengalami kekeringan rohani, kiranya Tuhan Yesus boleh menjamah mereka dan menguatkan iman mereka selalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini rindu memiliki seorang anak. Kiranya Tuhan menjawab kerinduan mereka seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa bagi anggota atau keluarga jemaat yang sakit serta mereka yang mendampingi. Pertama, untuk Bapak Petrus dan istri, untuk kesehatan dan iman kepercayaan. Kedua, untuk Bapak Yao Choi dan istri, untuk iman percaya dan kesehatan. Yang ketiga, untuk Papa Kowilis, untuk iman, kepercayaan, dan kesehatan. Keempat, untuk Mama Selvia, untuk kesehatannya dan iman percaya. Dan untuk yang kelima, untuk Cinovi, untuk nyeri mata dan migrain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hingga hari ini masih terbaring sakit atau yang masih ada dalam masa pengobatan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak Yao Choi, Papa Kowilis, Mama Selvia, dan Cinovi. Kiranya dalam kondisi sakit mereka, Engkau yang memberikan penghiburan dan sukacita selalu. Demikian juga untuk mereka yang mendampingi, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Selanjutnya, kita berdoa untuk saudari Juliati, adik iparnya Bu Eli,
dalam proses kemoterapinya. Selanjutnya untuk Ai Meihua yang mengalami pembengkakan di perut. Lalu Mama Bok Suwira untuk kesehatan dan iman percaya. Untuk Nini kakak CIT, iman percaya dan kesehatan. Untuk Papa dan Mama Jelis, untuk kesehatannya dan iman percaya. Kami juga berdoa bagi saudari Juliati, adik iparnya dari Bu Eli, untuk Ai Meihua, Mama Bok Suwira, Ci Nini, kakaknya dari CIT, Papa dan Mama Ci Jelis. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka dalam kondisi sakit mereka, bahkan memberikan kepada mereka kesembuhan dan iman yang boleh percaya hanya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Dalam segala kerinduan mereka akan kesembuhan, kiranya Tuhan menjawabnya dengan segera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah doa malam pada malam hari ini, mari kita membacakan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。